Ruang Dewa Bela Diri, bab 966 sampai dengan 970. Bab 966 menunggu Pangeran Buaya datang dan mati. Cek, Jenderal Iblis itu mati di tangan Ye Xiwen tanpa kekuatan untuk melawan. Tubuhnya terbelah di tempat, dan darah menyembur ke langit. Semua orang menatap Ye Xiwen dengan tatapan kosong, tercengang, persis seperti kera iblis angin sebelum akhirnya mengerti sebelum mati. Mereka juga tidak bodoh. Dan pada saat ini mereka akhirnya menyadari bahwa Ye Xiwen sebenarnya berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat. Mereka telah melihat banyak orang yang berpura-pura lemah untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi orang-orang ini biasanya adalah mereka yang jauh lebih lemah daripada diri mereka sendiri. Namun, Ye Xiwen berpura-pura bodoh untuk menjebak dua lawan yang sama-sama terampil. Dan yang terpenting, mereka berdua adalah lawan yang sangat terampil dan berada di level yang sama. Tak satu pun dari mereka yang mampu melakukannya. Mereka hanya bisa takjub, karena berpura-pura lemah lalu memangsa yang kuat membutuhkan kekuatan yang sesungguhnya. Satu langkah salah dan kau bisa terbunuh sepenuhnya. Dalam hal itu, kau tidak akan lebih dari seekor babi, bukan serigala. Pada titik ini, mereka semua menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara Ye Xiwen, Jenderal Iblis, dan kera iblis angin tidak sebesar yang terlihat, setidaknya tidak sebesar itu sehingga Ye Xiwen dapat membunuh mereka dalam sekali serang. Sebenarnya, seluruh pertempuran berada di bawah kendali Ye Xiwen. Meskipun dia tampak menekan kedua iblis itu dari awal hingga akhir dan telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia menyimpan kartu trufnya yang sebenarnya. Meskipun dia menunjukkan sebagian dari teknik gerakannya, tidak ada yang menyangka bahwa teknik gerakannya bisa sekuat itu. Hal ini benar-benar membuat mereka lengah. Jika mereka tahu Ye Xiwen memiliki kelincahan seperti itu, mereka pasti akan jauh lebih berhati-hati. Dalam hal itu, bahkan jika mereka berdua bergabung, Ye Xiwen mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka dalam jangka pendek. Itulah mengapa rencana untuk menyembunyikan kekurangan diri ini muncul. Ketika semua orang menyadari hal ini, mereka semua bermandikan keringat dingin. Mata mereka dipenuhi kengerian yang tak tersian-sian. Memiliki bakat adalah satu hal, ada banyak sekali orang berbakat di dunia ini. Jumlah mereka berlalu seperti kuda putih yang berlari kencang. Tetapi pada akhirnya, hanya segelintir yang dapat mencapai puncak. Dan banyak dari orang-orang ini tidak terlalu berbakat di masa lalu. Jika kemampuan bertarung dapat dianggap sebagai bakat, maka Ye Xiwen di hadapan kita ini tak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara mereka. Ye Xiwen mengabaikan tatapan ngeri di mata mereka. Dengan tenang mengekstrak inti angin dari kedua mayat dan menyimpannya di cermin asal surgawi. Para iblis di sekitarnya telah lama menghilang. Setelah menyaksikan Ye Xiwen membantai kedua jenderal iblis mereka, mereka tidak berani berlama-lama lagi. Dalam pandangan Ye Xiwen, tidak ada satupun iblis yang terlihat, seolah-olah mereka semua telah mati dalam sekejap itu. Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Dia bukanlah orang yang haus darah. Pembunuhan apapun hanyalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Membunuh lebih banyak iblis biasa ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Ye Xiwen tidak berniat untuk melanjutkan pengejaran tersebut. Hal ini juga melegakan banyak iblis yang diam-diam mengawasi Ye Xiwen. Jika bintang pembunuh ini terus mengejar mereka, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Ye Xiwen, layaknya dewa iblis di zamannya, mengarahkan tatapan dinginnya ke kerumunan, hanya melirik mereka sekilas sebelum memfokuskan pandangannya pada seorang anggota suku laut di antara berbagai ahli bela diri. Dia berjalan selangkah demi selangkah, menuju prajurit laut itu. Apa yang akan kau lakukan? Prajurit suku laut itu akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya dipenuhi rasa takut saat menatap Ye Xiwen. Apakah kau akan menyerang kami? Jika kau melakukannya, kau akan mengisolasi diri dari semua ras lain. Pada saat ini, dia juga ingin menyeret para ahli lain dari berbagai ras ke dalam pertarungan untuk berbagi beban dengan Ye Xiwen. Pada saat itu, banyak ahli lain dari berbagai ras menjauhkan diri dari prajurit ras laut ini. Tidak bisa dimaafkan jika mereka mencoba menjatuhkan mereka di saat seperti ini. Sebenarnya mereka ingin menyeret mereka untuk ikut berperang melawan Ye Xiwen. Gagasan untuk mengisolasi diri dari kelompok etnis lain adalah lelucon belaka.
Begitu mencapai levelnya, ia menjadi kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu, terutama karena ia adalah serigala tunggal tanpa dukungan yang kuat. Pada titik ini, ia menjadi sosok yang lebih tangguh. Pangeran buaya cukup arogan, bukan? Ia bisa membunuh siapapun yang ia inginkan, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah datang untuk menghukumnya. Saat ini, jika mereka dilempar ke dalam air, mereka bahkan tidak akan membenci Ye Xiwen, melainkan akan membenci ahli suku laut itu sampai mati. Kau baru saja mengirim pesan, kan? Kata Ye Xiwen dengan tenang, sambil menatap ahli suku laut itu. Jika aku tidak salah, kau mungkin pergi untuk memberi tahu Pangeran Buaya. Lalu kenapa kalau memang begitu? Dengan menentang Pangeran Buaya, kau menentang seluruh klan buaya racun tanpa bayangan. Kau tidak akan punya tempat untuk berdiri di seluruh Laut Yunsing. Cepat atau lambat, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Prajurit suku laut itu berbicara dengan suara tegas, tetapi dilihat dari nadanya, bahkan dirinya sendiri pun kurang percaya diri. Padahal sebelumnya ia sangat percaya diri ketika mengirim pesan kepada Pangeran Buaya. Diam-diam memberitahu Pangeran Buaya untuk berbalik dan membunuh Ye Xiwen. Namun, ketika dia benar-benar menyaksikan Ye Xiwen dengan cepat dan tegas membunuh kedua jenderal iblis itu, kepercayaan dirinya goyah. Dia mampu membunuh dua ahli yang dianggapnya setara dengan Pangeran Buaya dalam satu serangan. Bahkan jika Pangeran Buaya memiliki peluang untuk menang, kemungkinannya tidak sebesar yang awalnya dia pikirkan. Tentu saja, dia kehilangan sebagian kepercayaan dirinya saat ini. Senyum tipis terlintas di bibir Ye Xiwen, seolah mengejek ketidaktahuannya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi langsung mengulurkan tangan dan membunuh prajurit suku laut itu di tempat. Ekspresinya sangat dingin, dan dia terus mencibir, Pangeran Buaya akan datang. Itu sempurna. Menghemat usahaku mencarinya. Beberapa dendam harus diselesaikan. Perseteruan antara Ye Xiwen dan putra mahkota telah berlangsung terlalu lama. Tidak lama setelah tiba di Laut Yunsing, ia sudah berkonflik dengan klan buaya beracun Jueying. Dimulai dari buaya Xiangtian, satu demi satu, tuan muda dari klan buaya beracun Jueying jatuh ke tangannya. Permusuhan antara kedua belah pihak semakin mendalam seiring waktu. Jika Pangeran Buaya tewas di tangannya, Ye Xiwen yakin bahwa seluruh klan buaya racun tanpa bayangan akan benar-benar murka. Namun, dia tidak peduli. Sekalipun dia tidak membunuh Pangeran Buaya, klan buaya racun bayangan tidak akan pernah membiarkannya pergi jika diberi kesempatan. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak, dan hubungan mereka hanya bisa sebatas hidup dan mati. Karena itu, hanya ada satu cara. Menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya dengan Pangeran Buaya. Sambil berbicara, dia langsung duduk, sama sekali mengabaikan pendapat orang lain, dan mulai menyempurnakan kedua inti angin tersebut. Di atas kepalanya, lapisan-lapisan tirai cahaya merah tua turun dari cermin asal surgawi. Menyelimutinya sepenuhnya, dan dia benar-benar mengasingkan diri di tempat itu juga. Para ahli bela diri ini saling menatap, kehilangan kata-kata. Meskipun tahu betul bahwa Pangeran Buaya akan datang, mereka tetap berani menyendiri di sini, dan sikap mereka seolah menunggu Pangeran Buaya datang dan mati. Ini menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak, meyakini bahwa Pangeran Buaya ditakdirkan untuk mati. Dahulu, mereka mungkin mengira Ye Xiwen sedang mencari kematian, atau bahwa orang biasa tidak mungkin bisa menandingi Pangeran Buaya. Bahkan lawan sejati Pangeran Buaya pun tidak akan berani meremehkannya seperti ini. Namun, mereka tidak lagi begitu terkejut. Setelah membantai langsung dua iblis tak terkalahkan di tingkat ke-8 alam transenden, kekuatan Ye Xiwen telah sepenuhnya meningkat di benak mereka, bahkan melampaui kekuatan Pangeran Buaya dan yang lainnya. Dia mungkin melakukan ini karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Paling buruk pun, pertandingan akan berakhir seri. Dan dengan kecepatan Ye Xiwen, melarikan diri akan mudah. Mungkin mereka sendiri bahkan tidak menyadari bahwa timbangan kemenangan dan kekalahan di hati mereka tanpa sadar telah condong ke pihak Ye Xiwen. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Ye Xiwen. Adegan prajurit suku laut yang terbunuh di tempat masih terbayang jelas di benak mereka. Namun, mereka tidak ingin melewatkan pertarungan besar abad ini yang akan datang.
Jadi mereka hanya bisa bersembunyi tidak jauh dan, seperti Ye Xiwen, diam-diam menunggu kedatangan Pangeran Buaya. Tentu saja, yang terpenting, di seluruh tingkat kelima, hanya area di dekat lokasi Ye Xiwen yang bebas dari iblis. Di sini, mereka bisa menghentikan pertempuran terus-menerus dan beristirahat sejenak, terutama bagi mereka yang lemah. Tempat ini adalah tempat perlindungan yang langka. Tentu saja, banyak orang juga bertanya-tanya, apakah Pangeran Buaya akan datang? Meskipun dia telah menerima pesan tersebut, apakah dia akan datang masih menjadi pertanyaan yang sangat tidak pasti. Sebelumnya, ketika Ye Xiwen berkonflik dengan Pangeran Buaya membiarkan Ye Xiwen pergi karena penemuan menara penekan iblis. Sekarang, Pangeran Buaya dan kelompoknya sudah berada di lantai 6. Hanya satu lantai lagi dari lantai 7 yang paling penting. Mereka bertekad untuk mendapatkan menara penekan iblis. Mungkinkah Pangeran Buaya yang ambisius itu kembali untuk mencegat dan membunuh Ye Xiwen setelah menerima pesan? Jika mereka tidak kembali, maka kita tidak akan bisa menyaksikan keseruan ini. Kelompok itu sempat bimbang, tetapi itu hanyalah sebuah pertentangan. Sekalipun Pangeran Buaya tidak datang, mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal di sini, karena tinggal di sini adalah pilihan teraman. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen telah membantai semua jenderal iblis di tingkat bawah. Jika mereka kembali melalui jalur yang sama, kemungkinan besar mereka akan mampu menerobos secara langsung. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak mempedulikan mereka saat ini. Dengan cermin asal surgawi yang melindunginya, dia merasa tenang dan segera memasuki keadaan mengasingkan diri. Dia perlu segera memurnikan inti angin dan mendorong sayap angin ke tingkat kesempurnaan agung. Dengan sayap angin dalam kondisi sempurna, kekuatannya akan meningkat pesat. Jika Pangeran Buaya tidak muncul, tidak apa-apa, tetapi jika dia muncul. Bab 967 Kedatangan Pangeran Buaya. Saat ini, Ye Xiwen sepenuhnya tenggelam dalam proses menyerap inti angin. Di dalam inti angin itu, kekuatan angin yang tak terbatas melonjak. Saat Ye Xiwen menyerapnya dengan kekuatannya sendiri, kekuatan angin yang terkandung di dalamnya seperti sungai besar, terus-menerus diserap dan kemudian dialirkan ke tubuh Ye Xiwen. Angin-angin ini mengandung sejumlah besar energi iblis. Tetapi bagi Ye Xiwen, ini bukanlah masalah. Dia langsung menggunakan cermin asal surgawi untuk mengubahnya menjadi energi spiritual yang dibutuhkannya. Energi iblis diubah menjadi energi spiritual dan diserap olehnya. Tetapi kekuatan angin diserap oleh sayap angin di dalam tubuhnya. Kekuatan angin murni ini jauh lebih halus dari sebelumnya. Kekuatan angin pada jenderal iblis ini memang sangat berbeda dari kekuatan angin pada iblis biasa. Kekuatan angin yang semula hanya milik iblis angin biasa tidak berpengaruh pada Ye Xiwen. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, dia tidak bisa benar-benar membuat sayap angin, yang sudah hampir sempurna, berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, seluruh sayap angin tampaknya telah mencapai puncaknya, dan potensinya telah sepenuhnya dilepaskan, sehingga kemajuan lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Namun, dia tahu bahwa sayap anginnya belum mencapai tahap kesempurnaan agung dan masih ada ruang untuk perbaikan. Tetapi meskipun mengetahui hal ini, dia tidak memiliki cara untuk memperbaikinya karena tidak ada tanda-tanda bahwa sayap angin akan segera mencapai tahap kesempurnaan agung. Belum lagi, akan jauh lebih sulit untuk bergabung dengan Wings of Thunder dan benar-benar menyatu menjadi Wings of Wind and Thunder yang sempurna. Dia bahkan bertanya-tanya apakah hal itu mungkin dicapai. Namun, dia baru saja menyerap inti angin dari kera iblis angin itu. Dia sudah bisa merasakan bahwa sayap anginnya telah meningkat lagi, meskipun mungkin hanya sedikit sekali. Tetapi dia tahu bahwa, seperti yang diharapkan, sayap anginnya belum mencapai tingkat kesempurnaan agung. Dan dengan menggunakan inti angin dari kedua jenderal iblis ini, dia memang bisa mengembangkan sayap anginnya hingga tingkat kesempurnaan agung. Dengan pemikiran itu, dia berhenti mengkhawatirkannya. Karena metode ini terbukti efektif, dia secara alami berhenti memperhatikan yang lain. Dia perlu menyempurnakan sayap angin sebelum Pangeran Buaya kembali dari lantai 6, karena pada saat itu kekuatannya akan meningkat secara signifikan.
Jika Pangeran Buaya tidak kembali dari tingkat ke-6, dia akan mencoba untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 alam transenden sekaligus. Jika dia berhasil, maka bahkan para ahli di tingkat ke-9 alam transenden pun tidak akan mampu menandinginya. Pada saat itu, dia tidak akan menunggu Pangeran Buaya datang. Dia harus mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Mencapai tingkat ke-9 alam transenden tidak diragukan lagi merupakan puncak pencapaian generasi muda di wilayah Laut Yunsing. Bahkan di antara generasi monster yang lebih tua, selain beberapa monster alam aspek Dharma yang jarang muncul di dunia, tingkat ini sudah dianggap sebagai puncaknya. Situasi saat itu sangat berbeda dengan situasi sekarang. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Untungnya, bahkan jika Pangeran Buaya kembali dari tingkat ke-6, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melewati pengepungan oleh banyak iblis, yang memberi Ye Xiwen waktu untuk berkultivasi. Sayap angin secara bertahap mencapai kesempurnaan, mengepak tanpa henti di sekelilingnya dan menciptakan badai dahsyat yang sepenuhnya menyelimutinya. Banyak yang menyaksikan Ye Xiwen menyadari bahwa mereka tidak lagi dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Terbungkus sepenuhnya di dalamnya, Ye Xiwen seperti seseorang di dalam kepompong raksasa. Di dalam kepompong itu, sosok Ye Xiwen semakin memudar hingga perlahan menghilang dari pandangan mereka. Namun mereka semua tahu bahwa Ye Xiwen mungkin sedang mengasingkan diri, mengasah keterampilannya. Banyak orang merasa ngeri, Ye Xiwen sudah menakutkan dalam keadaannya saat ini. Jadi kemungkinan dia akan menjadi lebih kuat lagi setelah keluar dari pengasingan. Pada titik ini, rasa tidak nyaman mulai merayap masuk, dan banyak yang mulai meragukan peluang Pangeran Buaya. Waktu berlalu begitu cepat di pegunungan, dan tahun-tahun berlalu dalam kegiatan bercocok tanam. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Bagi Ye Xiwen yang sedang berlatih kultivasi, tidak ada perbedaan waktu. Bagi para pendekar dari berbagai ras yang tidak jauh dari Ye Xiwen, waktunya juga sangat singkat. Pertempuran antara Ye Xiwen dan kera iblis angin serta jenderal iblis itu telah memberikan banyak manfaat bagi mereka. Saat ini, mereka semua memanfaatkan kesempatan ini untuk mencerna apa yang telah mereka peroleh, dan kekuatan mereka telah meningkat sampai batas tertentu. Tatapan mereka terhadap Ye Xiwen tidak lagi sedingin sebelumnya. Lagi pula, mereka semua mendapatkan keuntungan ini karena Ye Xiwen. Jadi wajar jika mereka tidak bertindak seperti sebelumnya. Namun, meskipun mereka memusuhi Ye Xiwen, mereka tidak akan pernah berani memprovokasinya. Belum lagi, artefak magis yang melayang di atas kepalanya saja sudah memancarkan aura yang membuat mereka semua gemetar. Aku tak berani mendekat, atau aku benar-benar akan mati. Inilah yang dikatakan intuisi mereka. Mereka sangat percaya pada firasat mereka. Di mana Ye Xiwen? Pada saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan puluhan aura alam transenden yang kuat terbang dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih teliti, semua orang mengenali pemimpin itu sebagai Pangeran Buaya, diikuti oleh Yi Si dan Buaya Sing, dan di belakang mereka ada sekelompok ahli dari klan Buaya Racun tanpa bayangan. Mereka benar-benar kembali dari lantai 6. Ya ampun. Seseorang berseru bahwa meskipun Ye Xiwen mengatakan dia akan menunggu di sini sampai Pangeran Buaya datang, banyak orang sebenarnya tidak berpikir bahwa Pangeran Buaya akan datang. Lagi pula, dibandingkan dengan dendam terhadap Ye Xiwen, menara penekan iblis jauh lebih penting. Begitu mereka mendapatkan menara penekan iblis, menekan Ye Xiwen akan menjadi hal yang mudah. Anda perlu tahu bahwa menara penekan iblis ini adalah menara yang menekan seluruh wilayah yang disegel. Tidak ada yang tahu pasti tingkatan senjata sihir apa itu. Banyak orang berspekulasi bahwa itu setidaknya adalah senjata sihir peringkat surga. Jika legenda itu benar, dan Dewa Iblis disegel di tanah tersegel ini, maka menara penekan iblis ini setidaknya adalah senjata sihir peringkat dewa. Lagi pula, selain artefak ilahi, siapa yang bisa menekan dewa selama miliaran tahun tanpa berubah? Dan yang terpenting, selain para dewa, siapa lagi di dunia ini yang bisa hidup selamanya dan tidak pernah mati? Bahkan para ahli yang telah melampaui alam transenden akan mati setelah 10.000 tahun. Tanah yang tertutup rapat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Jika iblis-iblis yang tertindas di dalamnya masih hidup, dan bukan keturunan atau garis darah, kemungkinan besar mereka adalah dewa, dewa iblis yang hidup. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Bagi manusia, dewa hanyalah makhluk legendaris. Dan apakah mereka benar-benar ada adalah masalah lain sama sekali. Para ahli yang telah melampaui alam ini telah hidup sangat lama, dan beberapa bahkan memiliki garis keturunan yang panjang. Tentu saja, mereka semua mengetahui tentang keberadaan para dewa. Dahulu kala, benua yang tandus ini diperintah oleh para dewa. Segala sesuatu di langit dan bumi gemetar di bawah kekuatan ilahi para dewa dan tunduk pada kekuasaan mereka tanpa terkecuali. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagi mereka sekarang, dewa hanyalah legenda. Tetapi gagasan bahwa dewa mungkin telah ditindas di sini membuat mereka bersemangat. Itulah mengapa menara penekan iblis sangat berharga. Jika klan buaya beracun tanpa bayangan memperoleh menara penekan iblis, mereka akan menjadi satu-satunya yang dapat mendominasi Laut Yunsing. Mengapa Pangeran Buaya melepaskan kesempatan seperti itu dan kembali untuk membunuh Ye Xiwen? Hei, apa kau perhatikan? Pangeran Buaya ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Seru seorang ahli bermata tajam. Semua orang menoleh. Dan benar saja, Pangeran Buaya, yang berada di depan, memiliki aura yang dalam dan luas, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia sudah memasuki tingkat ke-9 alam transenden? Tanya seseorang. Tidak. Dia bahkan belum mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Dia masih di tingkat ke-8. Tapi dilihat dari auranya, bahkan orang biasa di tingkat ke-9 alam transenden mungkin bukan tandingannya. Dia benar-benar menakutkan, kata seseorang yang berpengetahuan luas. Pangeran Buaya pasti mengalami petualangan yang luar biasa selama ini. Semua orang terdiam, dibandingkan dengan kelompok pertama yang meninggalkan mereka. Selain satu orang yang bertekad mengikuti klan buaya racun bayangan, yang lain semuanya menyimpan rasa dendam. Sejujurnya, jika bukan karena kehadiran Ye Xiwen yang sangat menghalangi para iblis itu, mereka akan kehilangan lebih banyak orang selama periode ini. Mereka semua menyesali keputusan gegabah mereka untuk terburu-buru masuk, karena telah disesatkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah mendapat manfaat dari pihak Ye Xiwen, mereka mau tak mau condong kepadanya. Sebelumnya mereka mengira bahwa jika Pangeran Buaya muncul, dia pasti akan mati. Dan Ye Xiwen, setelah mengasingkan diri, justru akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Buaya akan memiliki kekuatan sebesar itu saat kemunculannya, yang tentu saja membuat mereka sangat khawatir. Bisakah Ye Xiwen menghentikan Pangeran Buaya saat ini? Lihat, bukan hanya Pangeran Buaya, tapi juga Buaya Xing dan Yixi. Mereka sudah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden. Kekuatan mereka mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Pangeran Buaya. Ada juga 5 anggota klan buaya racun tanpa bayangan yang juga telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden. Dan yang lainnya telah memasuki tingkat ke-7. Desis. Apakah mereka menggali makam suci? Seseorang dengan mata tajam tersentak ketika melihat apa yang ada di belakang mereka. Semua orang terkejut, tercengang. Jika hanya kekuatan Pangeran Buaya yang meningkat, itu bukanlah masalah besar. Selalu ada berbagai macam peluang di menara penekan iblis. Ye Xiwen telah banyak berkembang. Bukan. Namun, kekuatan klan buaya racun tanpa bayangan secara keseluruhan juga meningkat. Buaya Xing dan Yixi telah melesat dari baru memasuki tingkat ke-8 alam transenden ke puncak tingkat ke-8 alam transenden. Dan beberapa anggota lainnya bahkan telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden. Ini sama sekali tidak normal. Mungkinkah lantai 6 itu adalah negeri dongeng? Jika tidak, bagaimana mungkin klan buaya beracun tanpa bayangan bisa berkembang begitu cepat? Bab 968 siap meletus. Semua orang dipenuhi keraguan. Mungkinkah lantai 6 benar-benar semacam surga? Jika tidak, bagaimana mungkin para ahli dari klan buaya bayangan ini tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka begitu drastis, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam? Semua orang sangat bingung. Bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Di dalam kepompong spiritual itu, ia terus menyerap energi iblis dan spiritual.
tampaknya tidak terpengaruh oleh kedatangan Pangeran Buaya. Meskipun banyak pendekar bela diri yang menyaksikan pertempuran itu memiliki pemikiran yang berbeda, Pangeran Buaya tiba dengan cepat dan segera menemukan kepompong spiritual Ye Xiwen, yang hampir seluruhnya berada di tengah. Mereka mencium aroma yang familiar di dalam kepompong ini, itu memang Ye Xiwen. Pangeran Buaya menyipitkan matanya, meraih seorang prajurit manusia yang sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan menariknya dengan daya hisap yang sangat besar sehingga hampir tidak memberinya kesempatan. "Apakah Ye Xiwen ada di dalam?" tanya Pangeran Buaya dengan tenang. "Ya," prajurit manusia itu mengangguk cepat. "Ye Xiwen akan menunggu di sini sampai Pangeran Buaya tiba. Jadi tidak perlu baginya untuk ikut campur juga." "Itu dia." Pangeran Buaya tersenyum tipis. Ekspresinya penuh percaya diri. Ketakutannya sebelumnya terhadap kekuatan Ye Xiwen telah lenyap sepenuhnya. Itu adalah kepercayaan diri yang berasal dari peningkatan kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa keras Ye Xiwen berusaha, dia tidak akan mampu lolos dari genggamannya. Puff, tanpa peringatan apapun, prajurit manusia di tangannya langsung hancur menjadi kabut darah dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Ekspresi Pangeran Buaya tampak acuh tak acuh. Seolah-olah dia baru saja menghancurkan seekor semut yang tidak berarti. Inilah kepercayaan diri dan keyakinannya. Para pendekar bela diri yang menyaksikan dari pinggir lapangan menahan napas. Takut mereka akan terbunuh oleh bintang pembunuh ini. Pendekar bela diri manusia sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, sosok ini benar-benar tak terduga dan kejam. Dari interaksi mereka dengan Ye Xiwen selama periode ini, setidaknya mereka tahu bahwa Ye Xiwen tidak akan membunuh tanpa alasan. Namun yang satu ini di hadapannya benar-benar dapat diterima. Mungkin di matanya, semua orang selain dirinya hanyalah seekor semut yang dapat dibunuh sesuka hati. Orang-orang yang mudah berubah-ubah seperti itu adalah yang paling menakutkan. "Kamu Xiwen, mengapa kau tidak keluar dan menghadapi kematianmu?" Pada saat itu, seorang master tingkat 8 dari alam transenden dari klan buaya racun tanpa bayangan melangkah maju dan berteriak. Setelah baru saja naik ke tingkat ke-8 alam transenden, dia benar-benar sedang berada di puncak kejayaannya, penuh dengan kebanggaan dan kepuasan diri. Pada saat ini, dia tentu saja tidak akan menganggap Ye Xiwen serius sama sekali. Sama seperti Pangeran Buaya, semua ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan percaya bahwa Ye Xiwen akan kalah kali ini. Peluang Ye Xiwen untuk menang memang tidak besar sejak awal. Apalagi setelah kekuatan mereka meningkat pesat. Namun, di dalam kepompong spiritual di balik layar cahaya merah darah, mereka tetap tak bergerak, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. "Kau sedang mencari kematian." Pada saat itu, sang ahli merasa telah dipermalukan dan kehilangan muka, dan dia sangat marah. Dia segera membanting telapak tangannya, seolah-olah bencana itu akan meruntuhkan seluruh dunia dan akan menimpa Ye Xiwen secara langsung. Klang, suara keras terdengar, dan jejak tangan raksasa itu gagal mengenai Ye Xiwen. Sebaliknya, jejak itu mendarat sepenuhnya di cermin Tianyuan dan terhalang olehnya. Pangeran Buaya mengeluarkan seruan terkejut, karena tidak menyangka bahwa cermin asal surgawi, bahkan tanpa dikendalikan siapapun, sebenarnya mampu menahan kekuatan penuh seorang master di tingkat ke-8 alam transenden. Matanya berbinar penuh minat. Ye Xiwen selalu memiliki artefak magis yang sangat ia idam-idamkan. Meskipun ia tidak bisa memiliki banyak artefak magis bawaan, artefak magis lainnya tidak relevan, semakin banyak semakin baik. Terutama pedang pembunuh Dewa Ascension itu. Dibandingkan dengan pedang ini, senjata iblis itu sama sekali tidak berarti. Dan itu adalah pedang yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, siang dan malam. Tentu saja, dia juga sangat waspada. Lagi pula, pisau itu memancarkan aura yang membuatnya gemetar. Namun, itu hanya perasaan waspada. Dia juga tahu bahwa Ye Xiwen tidak akan pernah menggunakan pisau itu dengan mudah. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi sejak awal. Mengingat sifat Ye Xiwen yang pendendam, dia mungkin akan langsung membunuhnya di tempat. Sehebat apapun artefak magis itu, artefak tersebut tidak akan benar-benar menakutkan jika Anda tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya.
Pangeran Buaya yakin akan hal ini. Meskipun demikian, dia masih mendambakan pedang pembunuh abadi berbulu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan benar-benar tak terkalahkan di antara generasi muda. Apapun alasannya, mereka bertekad untuk mendapatkan pedang pembunuh abadi ini. Pakar tingkat ke-8 alam transenden itu langsung geram. Ia benar-benar telah dikalahkan oleh Ye Xiwen, yang merupakan penghinaan besar baginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan amarah yang meluap, dia tanpa henti menghujani penghalang cahaya merah tua itu. Tetapi penghalang itu bertindak seperti dinding, menyerap semua serangannya dan memancarkan semburan cahaya merah tua. Sekalipun dia bodoh, dia akan menyadari saat ini bahwa serangannya sama sekali tidak efektif melawan cermin kuno itu. Ye Xiwen, kau belum keluar juga. Kalau begitu aku akan bergerak. Pada saat ini, Pangeran Buaya menatap Ye Xiwen dengan dingin dan berkata, esensi sejatinya yang kuat mulai menyebar dalam lingkaran, menyapu dan sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen. Kekuatannya memang telah meningkat pesat dibandingkan beberapa bulan yang lalu, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Pangeran Buaya, kau masih saja tidak sabar, bahkan sampai menantang maut. Sebuah suara dingin datang dari kepompong energi spiritual. Tetapi itu adalah suara yang mengejek. Energi spiritual pada kepompong itu dengan cepat menghilang, memperlihatkan Ye Xiwen yang duduk bersila di dalamnya. Cermin asal surgawi yang melayang di atas kepalanya seketika terserap ke dalam tubuhnya. Dilihat dari nada bicaramu, kau tahu kami akan datang. Tanya Pangeran Buaya kepada Ye Xiwen dengan tenang. Jika aku tidak tahu kalian akan datang, mengapa aku menunggu di sini sampai kalian datang kepadaku? Utusan itu begitu perhatian. Kalau tidak, kalian semua tidak akan muncul di hadapanku dengan rapi. Kata Ye Xiwen, arogan, arogan. Seketika itu juga, para anggota klan buaya beracun tanpa bayangan mulai melontarkan hinaan. Semuanya percaya bahwa Ye Xiwen sangat arogan dan lancang. Mereka datang dengan kekuatan besar, berniat untuk melenyapkan Ye Xiwen sepenuhnya. Siapa sangka Ye Xiwen akan bersikap seperti itu? Seolah-olah mereka adalah domba yang akan disembelih. Bagaimana mungkin mereka, yang begitu percaya diri, bisa menerima ini? Ini sungguh menarik. Namun, Pangeran Buaya tidak lagi terburu-buru. Bukan karena dia tidak ingin membunuh Ye Xiwen, melainkan karena dia sangat yakin bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, ini adalah batasnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Betapa bodohnya aku. Jika aku tidak cukup percaya diri, apakah aku akan menunggumu di sini? Kata Ye Xiwen sambil tersenyum tipis. Bahkan jika kau memiliki sedikit kepercayaan diri, lalu apa? Aku sudah melakukan persiapan penuh. Apapun yang terjadi, kau tidak bisa lolos dari genggamanku. Kata Pangeran Buaya sambil tersenyum tipis, menatap Ye Xiwen seolah sedang menatap badut, dan ia hanya ingin tertawa. Tuan, jangan buang waktu berbicara dengannya. Biarkan aku yang mengurusnya. Pada saat ini, Yi Xi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan melangkah maju, menatap Ye Xiwen dengan tatapan jahat di matanya. Kebencian karena telah membunuh saudaranya harus dibalaskan. Jika sebelumnya dia tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi Ye Xiwen, sekarang setelah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden, dia cukup percaya diri untuk menghadapi Ye Xiwen. Selain itu, ia memiliki begitu banyak ahli yang mengikutinya, sehingga dapat dikatakan ia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kau saudara Yi Rui, kan? Ye Xiwen berdiri dan berkata dengan santai, dia mati di tanganku. Aku tak pernah menyangka kau akan mengikuti jejaknya. Beraninya kau menjadi begitu sombong, kau membunuh saudaraku, dan kau tidak menunjukkan penyesalan. Namun kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Yi Xi merasa seolah paru-parunya akan meledak, dan 3 dewa mayat sangat marah. Bertobat, kenapa aku harus bertobat? Jika kau di sini untuk membunuhku, kau harus siap dibunuh olehku. Ye Xiwen mencibir, seolah mengejek absurditas Yi Xi yang memintanya untuk bertobat. Ye Xiwen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, karena dia tahu betul bahwa belas kasihan apapun terhadap musuh adalah kejahatan terhadap dirinya sendiri. Menatap kerumunan yang mengancam itu, dia hanya mencibir.
Orang-orang ini mungkin sangat percaya diri, hampir yakin, dan percaya bahwa mereka dapat mengatasi Ye Xiwen. Dia juga sedikit terkejut. Hal-hal baik apa yang ada di lantai 6 yang memungkinkan para ahli dari klan buaya bayangan ini untuk berkembang sedemikian pesat dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Jika itu terjadi pada saya beberapa bulan yang lalu, saya mungkin sudah dipukuli sampai mati di tempat. Tapi sekarang, sayap angin telah mencapai puncaknya. Meskipun dia belum mampu menyelesaikan penggabungan sayap angin dan sayap petir, kecepatannya sudah tak tertandingi di alam transenden. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak orang seperti itu, dia masih bisa melarikan diri. Oleh karena itu, menurut pandangannya, semua rencana yang disebut-sebut oleh orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, justru karena melihat kemajuan para ahli klan buaya racun bayangan itulah ia semakin mendambakan level ke-6. Fakta bahwa anggota klan buaya racun bayangan mampu mencapai kemajuan yang signifikan berarti pasti ada banyak hal baik di sana. Dia sudah tertinggal jauh. Setelah berurusan dengan para ahli dari klan buaya racun bayangan, dia harus segera bergegas ke tingkat ke-6. Setelah membunuh Jenderal Iblis dan Kera Iblis Angin, tidak ada seorang pun di seluruh tingkat ke-5 yang bisa menghentikannya. Dengan pemikiran itu, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Ye Xiwen, bahkan jika kau memiliki kemampuan luar biasa, kau tidak akan selamat hari ini. Yi Si meraung, dan gelombang energi iblis muncul dari tubuhnya. Bab 969 bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Energi iblisnya melonjak dan berkobar. Dan dalam sekejap, dia melangkah maju. Sosoknya melesat seolah-olah berteleportasi. Sebuah pistol air raksasa muncul di tangannya. Dan uap air yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Memancarkan cahaya yang tak berujung. Dan menebas langsung ke wajah Ye Xiwen. Ye Xiwen hanya mencibir. Bola api di tangannya meledak menjadi kobaran api. Dan sebilah energi berapi dengan cepat menyambutnya. Membakar segala sesuatu di jalannya. Bahkan langit itu sendiri mengubahnya menjadi lautan api. Boom! Pistol air dan energi pedang bertabrakan hebat di udara. Dan gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menyebar ke segala arah, melepaskan badai cahaya yang tak terbayangkan. Setelah benturan keras itu, energi pedang Ye Xiwen langsung memutus semburan air tersebut, meledakkannya hingga berkeping-keping dan mengubahnya menjadi langit yang dipenuhi hujan. Pedang panjang Ye Xiwen terus melaju, dan hampir seketika, pedang itu menebas langsung ke arah Yi Si. Yi Si mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil menghindari energi pedang yang mematikan. Buaya, apakah kau tidak akan bertindak? Jika tidak, anak buahmu benar-benar akan celaka, kata Ye Xiwen sambil tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Xiwen tidak melambat. Dia melangkah maju dan langsung mendekati Yi Si. Kecepatannya luar biasa cepat. Tepat ketika Yi Si mengira dia akhirnya terbebas dari bahaya, dia sudah menerobos di depannya. Pedang panjang berapi di tangannya tampak membakar segalanya hingga menjadi abu. Energi pedang itu saling bersilangan, menebas langit dan bumi, lalu menebas langsung ke tubuh Yi Si. Dentang, semburan air melesat di udara, meninggalkan jejak panjang saat meluncur ke arah wajah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak punya pilihan lain selain mengayunkan pisaunya untuk membela diri. Dentang, pedang panjang itu langsung menembus pistol air, akhirnya memblokir serangan pistol air tersebut. Saat menoleh ke sisi lain, memang benar Pangeran Buaya yang telah bergerak. Pada saat yang paling krusial, Buaya Taizi tetap melakukan aksinya. Inilah yang diinginkan Ye Xiwen. Untuk menangkap pencuri, ia harus menangkap raja terlebih dahulu. Asalkan ia membunuh Raja Buaya terlebih dahulu, yang lainnya tidak akan menjadi masalah sama sekali baginya. Banyak ahli bela diri yang menyaksikan dari kejauhan tercengang oleh apa yang mereka lihat. Menyaksikan Ye Xiwen hampir membunuh Yi Si dengan satu pukulan. Bagaimana bisa begitu? Meskipun banyak orang mengakui bahwa Ye Xiwen sangat kuat, mereka tetap sulit menerima apa yang mereka lihat. Sejak Yi Si melakukan gerakannya, mereka dapat menyimpulkan bahwa meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak kalah kuatnya dari Pangeran Buaya saat itu. Banyak orang telah melihat Pangeran Buaya melakukan gerakannya,
Jadi mereka semua dapat membuat penilaian itu sampai batas tertentu. Namun, Yisi yang perkasa ini, yang mampu memusnahkan mereka semua, bahkan tidak mampu melakukan satu gerakan pun melawan Ye Xiwen. Pada akhirnya, ia hanya terselamatkan berkat campur tangan buaya Taizi. Jika tidak, ia pasti akan mati di tangan Ye Xiwen. Apakah ini masih Ye Xiwen yang sama? Meskipun mereka memanfaatkan kelengahan Yisi sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan Ye Xiwen memang terlalu besar. Begitu besar sehingga mereka semua takut padanya. Sungguh luar biasa, Yisi benar-benar telah mencapai level Pangeran Buaya sejak beberapa bulan lalu. Jika ini sampai tersebar, tidak akan ada yang mempercayainya. Seseorang mungkin bisa membunuh Pangeran Buaya dalam satu gerakan. Dan orang ini sebenarnya berasal dari generasi muda, bukan dari generasi tua yang kuat. Terakhir kali itu terasa seperti serangan mendadak. Jika pertempuran sungguhan terjadi, Yisi tidak akan mudah terbunuh oleh Ye Xiwen. Tapi itu tidak masalah. Sekarang setelah Pangeran Buaya bergerak, pertempuran jelas akan menjadi lebih sengit. Kekuatan Pangeran Buaya sangat besar sehingga bahkan kultivator alam transenden tingkat 9 biasa mungkin bukan tandingannya. Ye Xiwen telah membunuh 2 iblis alam transenden tingkat 8, dan dia saat ini berada di puncak kekuatannya. Bentrokan antara keduanya pasti akan mengguncang dunia. Pertempuran baru saja dimulai, dan masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kata seseorang. Saat ini, semua orang lebih cenderung berpihak pada Ye Xiwen. Apapun yang terjadi, Ye Xiwen telah menunjukkan kekuatannya. Fakta bahwa dia dengan mudah membunuh kedua iblis itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Ye Xiwen sama sekali tidak kalah hebat. Kini, saat kedua iblis tak terkalahkan itu akan berbentrok, semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat kapan mereka akan bertarung dengan sengit. Apa? Kau mau bergerak? Kalau begitu ayo, kau ikut sendiri atau semuanya sekaligus. Senyum tipis terlintas di bibir Ye Xiwen, seolah-olah dia mengejek krokodil karena tidak punya anak. Sungguh lelucon, jika aku, putra mahkota, ingin membunuhmu, apakah aku perlu menggunakan tangan orang lain? Putra mahkota buaya mencibir, kau pikir kau siapa? Sampai-sampai bisa dibandingkan denganku. Aku adalah putra mahkota klan buaya racun tanpa bayangan. Ditakdirkan untuk memerintah wilayah Laut Yunsing di masa depan. Sementara kau hanyalah orang biasa dengan beberapa pertemuan kebetulan. Tidak peduli berapa banyak pertemuan kebetulan yang kau alami, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini sudah ditakdirkan oleh surga. Mungkin aku bukan siapa-siapa, mungkin di matamu, aku hanyalah orang biasa. Seseorang yang bisa kau bunuh atau hancurkan sesuka hati. Ye Xiwen tertawa. Mungkin dia sudah terlalu sering melihat kasus seperti itu. Para jenius yang merasa dirinya hebat ini tidak menganggap serius orang lain. Tapi mungkin kau tidak mengerti apa artinya bagi orang biasa untuk bangkit. Para jenius yang disebut-sebut ini, orang-orang yang disebut-sebut istimewa ini, tidak lebih dari orang-orang dengan latar belakang yang lebih baik. Namun kau menggunakan itu sebagai dasar untuk meremehkan semua orang di dunia. Sungguh menggelikan. Lawanku adalah seseorang sepertimu. Aku benar-benar tidak berpikir itu sepadan. Wajah buaya Taiko langsung memerah. Nada bicara itu lagi. Tatapan menghina itu lagi. Saat ini, buaya Taiko teringat pada Jian Wushuang, yang pernah menyebabkannya mengalami kerugian. Sebenarnya dia siapa? Dia hanyalah seorang kultivator pedang tanpa akar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Calon patriark klan buaya racun tanpa bayangan. Seseorang yang ditakdirkan untuk memerintah Laut Yunsing. Mereka semua punya tatapan dan nada bicara yang menyebalkan. Mengatakan bahwa mereka hanya hebat karena latar belakang keluarga mereka yang baik. Itu semua hanya rasa iri karena mereka tidak memiliki latar belakang sebaik itu. Sungguh lelucon. Mengapa aku, Pangeran Buaya, membutuhkan bukti seperti itu? Bahkan jika aku lahir di sarang pengemis, aku tetap akan menjadi raja yang ditakdirkan, mampu membuat dunia takjub. Apa kau berani berbicara seperti itu padaku? Aku menyesal tidak sepenuhnya memusnahkanmu sebelumnya, membiarkanmu menjadi momok sampai sekarang. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa menebus kesalahan ini. Pangeran Buaya tiba-tiba tertawa dan berkata,
Auranya semakin kuat dengan setiap kata, seolah ingin membuktikan ucapannya. Kekuatan yang sangat besar dan dahsyat itu sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen, menciptakan suasana yang siap meletus kapan saja, dengan kemungkinan terjadinya pertempuran yang mengguncang bumi. Tunggu sebentar, tuanku. Tolong beri kesempatan kepada bawahan Anda. Jika saya tidak dapat membalaskan dendam atas pembunuhan saudara saya, bagaimana saya bisa bermartabat untuk hidup di dunia ini? Yi Si melangkah maju dan berkata, ia baru saja hampir terbelah dua oleh pedang Ye Xiwen. Ia tidak menyangka serangkaian gerakan Ye Xiwen akan datang begitu cepat. Jeda antara setiap serangan terlalu singkat, dan ia hampir terbunuh. Dia benar-benar dipermalukan. Dan jika bukan karena intervensi tepat waktu dari krokodil, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Namun, dia sebenarnya tidak menganggap Ye Xiwen serius. Lagi pula, dia sudah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden, dan tidak jauh lebih lemah dari Pangeran Buaya beberapa bulan yang lalu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Xiwen, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dilihat dari pertemuan sebelumnya antara Ye Xiwen dan krokodil Taiyuzi, Ye Xiwen paling banter adalah seorang master di level ini, dan dia bukannya tanpa peluang untuk menang. Itu hanya kecelakaan. Ya, kecelakaan. Meskipun ia merasa gelisah saat itu, amarah atas pembunuhan saudaranya langsung memenuhi pikirannya, sehingga ia mampu menekan rasa gelisah tersebut. Buaya Taizi menatap bawahannya yang setia, lalu ke Ye Xiwen, sebelum menahan amarahnya dan mengangguk. Dia tahu betul betapa besar kebencian bawahannya terhadap Ye Xiwen dan betapa baiknya hubungan persaudaraan mereka. Baginya, selama Ye Xiwen mati, tidak masalah siapa yang membunuhnya. Sebaliknya, dia bisa mendapatkan kesetiaan bawahannya. Jadi itu sepadan dari sudut pandang manapun. Bagaimanapun, Ye Xiwen akan mati, dan itu hanya masalah siapa yang membunuhnya. Dengan begitu banyak dari mereka di sini, menurutmu apakah Ye Xiwen akan lolos? Ye Xiwen, jangan terlalu senang dulu. Itu baru pemanasan. Yi Si melangkah maju dan menyerbu. Kali ini, dia tidak menggunakan pistol air, tetapi melayangkan pukulan. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tertarik dan seketika membentuk iblis raksasa yang menghantam ke bawah. Gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap, seolah-olah miliaran iblis menghancurkan dunia dan menyerbu benua kuno dalam sekejap mata. Setelah percakapan mereka, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jurang antara dirinya dan Ye Xiwen jauh lebih besar dari yang dia duga sebelumnya, bahwa dia sama sekali tidak mungkin bisa menandinginya. Aku tidak menyerang dengan serius tadi, aku hanya ingin menguji Ye Xiwen terlebih dahulu. Akibatnya, aku hampir terbelah menjadi dua. Jika kita tidak bertindak sepenuhnya sekarang, konsekuensinya mungkin akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ekspresi Ye Xiwen juga menjadi sedikit lebih serius. Tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Kali ini, Ye Xiwen menyingkirkan teknik pedang kayu terbakar dan malah melayangkan pukulan. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Ye Xiwen, berubah menjadi bintang, yang tiba-tiba meledak, menghancurkan segalanya. Ledakan, kedua kepalan tangan itu berbenturan hebat di tempat. Di langit, kedua kepalan tangan itu bertemu, dan energi iblis serta kekuatan bintang bagaikan dua pasukan raksasa yang saling melahap. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya dua ahli di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Saat ini, Ye Xiwen jelas melihat urat-urat di tinjunya menonjol, menunjukkan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin membunuh Ye Xiwen dengan satu pukulan. Bab 970 menerima kematian dengan patuh. Yi Si sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Seperti yang diperkirakan, Ye Xiwen tidak bisa menghadapinya semudah sebelumnya. Yi Si adalah anggota klan iblis laut, yang memiliki setengah darah iblis. Di lingkungan ini, kekuatan iblisnya bahkan lebih dahsyat. Ya, di lingkungan seperti ini, memiliki darah iblis telah menjadi keuntungan terbesar. Tetapi Ye Xiwen tidak dapat melepaskan kekuatan tempurnya sepenuhnya di lingkungan ini. Dalam lingkungan ini, para iblis secara alami memiliki keunggulan. Dan meskipun Yi Si bukanlah iblis, dia memiliki darah iblis.
jadi dia jelas berada di elemennya di sini. Namun, mereka tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Ye Xiwen dengan cermin asal surgawi. Jadi mereka semua agak khawatir. Mata Yixi memerah, dan pukulan keduanya langsung mengenai sasaran. Kuasai dunia dengan sihirmu. Tinjunya seketika mengembun menjadi kepala iblis yang tak tertandingi. Dan hantu raksasa itu menerkam Ye Xiwen dalam sekejap. Semua orang terkejut, meskipun mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka semua dapat merasakan kekuatan dari rangkaian teknik tinju ini dan bertanya-tanya apakah itu adalah teknik yang terbangun dalam garis keturunannya. Teknik tinju yang luar biasa, seolah-olah memanggil iblis sungguhan ke dunia. Seru seseorang, tentu saja. Tinju iblis 8 kehancuran milik Yixi dibangkitkan dari garis keturunannya. Kata Pangeran Buaya dengan nada datar. Matanya menjadi lebih rileks. Yixi menjadi serius. Dan bahkan jika dia dalam kondisi terburuknya, dia masih bisa berbicara dengan tenang. Tinju iblis 8 yang mana? Bukan sesuatu yang istimewa. Ye Xiwen membanting tinjunya ke bawah. Dan kekuatan bintang-bintang terkondensasi menjadi sebuah bintang raksasa. Bayangan iblis raksasa yang diserang lawan langsung hancur berkeping-keping oleh jurus tinju debu bintang pemusnah agung milik Ye Xiwen. Dao pemusnah yang terkandung dalam jurus tinju debu bintang pemusnah agung langsung menghancurkan bayangan iblis itu menjadi serpihan-serpihan, melenyapkannya menjadi gumpalan asap. Diiringi kekuatan bintang yang luar biasa, seluruh tubuh Ye Xiwen melingkar menjadi aliran cahaya, menyerupai bintang raksasa, dan jatuh menghantam tanah. Saat ini, rasa superioritas dan kepercayaan diri yang sebelumnya terpancar dari mata Yixi telah lenyap. Awalnya ia mengira bisa menyaingi kekuatan Ye Xiwen. Tetapi ketika benar-benar berhadapan dengan Ye Xiwen, ia menyadari betapa menakutkannya Ye Xiwen. Ia jauh lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Namun, Ye Xiwen tidak berhenti sampai di situ. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Ye Xiwen benar-benar berniat membunuh, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Sialan, tanpa sadar ia mundur selangkah. Tetapi pikiran tentang kematian saudaranya langsung menyulut kembali amarahnya. 10.000 iblis melahap jantung. Dengan raungan lain, dia melepaskan pukulan lain. Dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung termanifestasi menjadi kepala iblis, membentuk iblis raksasa. Seluruh dunia tampak berada di alam iblis, tempat yang mengerikan. Lolongan iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi suara-suara setan yang menusuk pikiran. Membuat seluruh dunia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang menakutkan. Alam iblis. Saat ini, dia adalah penguasa ras iblis, memerintahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Ye Xiwen. Iblis yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan jeritan mengerikan, menyerbu ke arah Ye Xiwen, yang darah dan energinya bergejolak. Ledakan, para iblis itu menyerbu langsung ke arah bintang itu. Fluktuasi mengerikan dari kedua sisi menyebabkan udara runtuh sedikit demi sedikit. Boom! Seluruh bintang itu meledak di tempat. Ya Tuhan! Jurus itu luar biasa. Jurus itu benar-benar menembus formasi bintang Ye Xiwen. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang berseru dengan takjub. Dia memiliki darah iblis. Dan aku penasaran jenis seni iblis apa yang telah ia bangkitkan. Kekuatannya sangat dahsyat. Mungkinkah itu sudah menjadi seni bela diri tingkat 1? Ye Xiwen itu siapa? Dia cuma orang kaya baru. Sekalipun dia mendapat keberuntungan dan kultivasinya meningkat pesat, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan fondasi sejati dan kekuatan tempur klan buaya racun bayangan kita? Benar sekali, orang biasa tetaplah orang biasa. Dan meskipun ia mengalami beberapa kejadian luar biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan warisan mendalam klan kita. Ye Xiwen, mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Setelah mematahkan gerakan Ye Xiwen dengan satu serangan, Yixi tertawa terbahak-bahak. Senyum di wajahnya tampak agak ganas, menunjukkan bahwa dia benar-benar membenci Ye Xiwen sampai ke titik ekstrim dan akhirnya bisa membalas dendam atas kematian saudaranya. Dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tampak seperti Raja Iblis. Dengan satu langkah maju, seluruh pasukan iblis seolah berada di bawah komandonya saat mereka menyerbu maju. Saat ini, dia hampir sepenuhnya larut dalam hal itu. Dia adalah raja semua iblis di alam iblis,
memerintah miliaran iblis. Dia adalah penguasa sejati. Siapapun yang dia inginkan mati, akan mati. Tidak ada pengecualian. Pada saat itu, semua lolongan para iblis sepertinya sedang memuji raja mereka. Sosok Ye Xiwen muncul di tengah bintang-bintang yang hancur. Dan pada saat itu juga, Yi Si mulai bergerak lagi. Pukulan lain menghantam dengan keras. Banyak sekali kepalan tangan yang berubah menjadi lebih banyak iblis, menyerbu ke arah Ye Xiwen. Sekalipun Ye Xiwen bisa menghindari beberapa di antaranya, dia tidak mungkin bisa melawan pasukan iblis yang sebenarnya. Gerakan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap gerakannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan Yi Si sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku tidak menyangka bahwa hanya satu bawahan Pangeran Buaya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jika itu Pangeran Buaya sendiri, betapa kuatnya dia. Ini benar-benar menakutkan. Inilah kekuatan Pangeran Buaya. Untuk bisa menundukkan bawahan seperti itu, kekuatannya sendiri pasti jauh lebih besar. Aku penasaran berapa lama Ye Xiwen bisa bertahan. Awalnya banyak orang optimis tentang Ye Xiwen. Tetapi sekarang, keadaan telah berubah dengan jelas. Tidak ada lagi yang optimis tentang Ye Xiwen. Bahkan mereka yang optimis tentang Ye Xiwen, setelah melihat kekuatan Yi Si dan menyimpulkan kekuatan Pangeran Buaya dari situ, akan memiliki sedikit kepercayaan pada Ye Xiwen. Tepat ketika para iblis itu hendak menerkam Ye Xiwen akhirnya bergerak. Yi Si, kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau bisa menjadi kaisar iblis? Sekarang aku akan menunjukkan padamu bahwa seni bela diri yang kau banggakan itu hanyalah lelucon yang menggelikan di hadapanku. Garis keturunan iblis yang kau banggakan itu hanyalah hayalanmu. Dia melangkah maju, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan di udara. Sebelum para iblis itu sempat mendekati Ye Xiwen, mereka langsung berubah menjadi asap hitam akibat gelombang kejut ini. Menjerit kesakitan, persis seperti iblis sungguhan. Kau sedang mencari kematian. Yi Si sangat marah. Hal yang paling dibanggakannya adalah ia memiliki garis keturunan tokoh besar di antara para iblis. Itulah sebabnya ia dan saudaranya mampu membangkitkan seni bela diri iblis dan memiliki jurus 8 iblis terpencil yang begitu kuat. Namun, ia diremehkan oleh Ye Xiwen dan dianggap benar-benar tidak berharga. Bagaimana mungkin ia tidak membencinya? Dia melayangkan pukulan lagi, dan dia merasakan separuh esensi hidupnya terserap dalam sekejap. Darah hijau zamrud yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bayangan samar dalam sekejap. Pada saat ini, bayangan itu tampak memiliki aura yang menakutkan. Tidak diketahui tokoh besar mana di alam iblis itu. Dia telah menyumbangkan esensi hidupnya sendiri, memanggil leluhur yang menakutkan dalam garis keturunannya. Langkah ini menelan biaya yang sangat tinggi. Ibarat membunuh 1000 musuh sambil kehilangan 800 pasukan sendiri. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Melalui pertempuran barusan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dia mungkin masih agak lebih rendah dari Ye Xiwen saat ini. Tanpa metode khusus, akan sulit baginya untuk menang. Meskipun dia sangat yakin bahwa Ye Xiwen pasti akan mati. Dengan begitu banyak ahli dari klan buaya bayangan yang hadir, jika Ye Xiwen berhasil melarikan diri, mereka mungkin lebih baik membenturkan kepala mereka ke tembok dan mati saja. Namun, dia tidak ingin bergantung pada orang lain. Dia ingin membalaskan dendam atas kematian saudara barunya sendiri, meskipun itu harus dibayar mahal. Menurutnya, itu benar-benar sepadan. Sosok samar itu langsung menerkam ke depan, tetapi tidak seperti iblis lainnya. Ia tidak memiliki kecerdasan dan menyerang hanya berdasarkan insting. Meskipun keduanya adalah sosok samar yang terbentuk dari teknik tinju, sosok samar ini dapat mengeksekusi serangkaian teknik tinjunya sendiri, yang persis sama dengan milik Yi Si. Dengan kata lain, teknik tinju Yi Si berasal dari sosok samar ini. Jurus 8, iblis terpencil yang sama, ketika digunakan olehnya, jauh lebih kuat daripada milik Yi Si. Tentu saja, semua ini didasarkan pada teknik tinju Yi Si, dan sekuat apapun dia tidak dapat menembus batasan ini. Pada saat itu, Ye Xiwen melangkah maju lagi, dan tekanan yang mengerikan dan aneh menyapu keluar dari tubuhnya. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya,
Garis keturunan iblismu yang sombong itu hanyalah lelucon yang menggelikan di hadapanku. Ye Xiwen mencibir sedikit. Sedikit aura jahat terpancar darinya. Dan cahaya jahat juga muncul di matanya. Rasanya seperti aku dirasuki. Mereka yang tadinya bertingkah seperti orang gila. Di bawah aura menindas Ye Xiwen. Tiba-tiba berteriak dan menghancurkan diri sendiri di tempat. Di bawah tekanan yang menindas ini, hantu yang menakutkan itu perlahan menjadi lamban. Dan gerakannya melambat. Ye Xiwen melangkah maju. Dan setiap langkahnya semakin meningkatkan tekanan yang terpancar darinya. Perlahan, hantu yang menakutkan itu mulai menundukkan kepalanya. Meraung seolah-olah sedang bersujud di hadapan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah telah bertemu dengan penguasanya. Dan berlutut sedikit demi sedikit. Gerakan Ye Xiwen tampak lambat. Tetapi sebenarnya cepat. Dalam sekejap, dia berada di depan hantu raksasa itu. Pedang panjangnya yang menyala-nyala berkobar hebat. Kemudian, dengan ayunan tiba-tiba, dia menebas tubuh hantu raksasa itu. Puff, hantu raksasa itu seketika terbelah menjadi dua, dan hantu itu mulai terbakar hebat. Dihadapkan dengan kekuatan yang menindas ini, ia bahkan tidak mampu melawan. Bagi orang lain, sosok hantu raksasa itu tampak patuh menerima kematiannya, tidak berani melakukan perlawanan apapun, saat Ye Xiwen menebasnya hingga mati. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?